Bapak Ibu Saudara, senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu. Langsung kita akan melihat Bapak Ibu, kita akan merenungkan sesuatu yang sederhana pada pagi siang hari ini. Di dalam Matius pasal 5 ayat ke-6 Bapak Ibu dikatakan demikian. Di dalam Matius pasal ke-5 ayat yang ke-6. Ayo kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi dengan suara lebih keras, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata berbahagialah orang yang lapar dan haus akan Tuhan, akan kebenaran. Bapak Ibu, seberapa banyak kita mau bahagia? Katakan amin. Kalau kita mau bahagia, Alkitab sudah menyatakan bahwa salah satunya, ayo kita punya lapar dan haus. Ayo kita miliki sebuah sikap hati lapar dan haus akan Tuhan. Bahkan dikatakan mereka akan dipuaskan. Kata dipuaskan di sini Bapak Ibu Saudara bukan dipuaskan bicara tentang kesuksesan, bukan dipuaskan dalam bentuk banyak uang dan sebagainya, tapi dipuaskan di sini bicara tentang Tuhan sendiri ada bersama kita. Karena waktu Tuhan bersama kita, kita pasti akan dipuaskan. Ada damai, ada sukacita berlimpah dalam kehidupan kita. Bukankah hari-hari ini yang namanya damai dicari banyak orang Bapak Ibu Saudara? Bukankah hari-hari ini ada begitu banyak kesusahan demi kesusahan yang terjadi di sekitar kita? Orang-orang yang mengalami kebangkrutan, orang-orang yang mengalami hutang yang gak bisa dibayar, orang-orang yang merasa tertekan di dalam rumah tangga, orang-orang yang memiliki hubungan yang rusak di dalam rumah tangga, tekanan mental, sakit secara mental. Tadi malam Bapak Ibu seorang hamba Tuhan cerita kepada saya, jemaat dia 12 tahun umurnya Bapak Ibu, anak teens, anak remaja 12-13 tahun, kemarin malam mencoba melakukan tindakan bunuh diri. Kenapa bisa terjadi hal gitu? Karena tekanan yang luar biasa hari-hari ini Bapak Ibu. Banyak orang mengambil jalan untuk mati ajalah, bunuh diri ajalah, selesai semua masalah. Tapi Alkitab menjanjikan bahwa kalau kita punya lapar dan haus, kita akan dipuaskan. Kepuasan ini bicara tentang sesuatu yang di dalam hati kita penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita. Kita bisa ada di dalam kesulitan, kita masih tetap ada di dalam kekurangan tanda kutip. Tetapi waktu kita berjalan bersama Tuhan, ada kekuatan yang berjalan bersama kita. Itulah Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena Tuhan besertaku. Bukankah hari-hari ini kepuasan ini yang sedang dinantikan banyak orang? Setuju Bapak Ibu Saudara? Bukankah hari-hari ini begitu banyak orang yang mencari damai? Untuk damai itu Bapak Ibu banyak orang cari, bayar mahal untuk cari kedamaian. Bayar mahal untuk cari obat untuk supaya hidupnya damai. Jadi damai, sukacita, kepuasan di sini bukan bicara materi. Tapi bicara sesuatu yang dalam di dalam hati kita. Di dalam Alkitab ada beberapa orang Bapak Ibu Saudara yang kita bisa belajar dari mereka. Bagaimana hidup mereka diubahkan. Salah satunya adalah Sakeus Bapak Ibu. Di dalam Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Seberapa banyak Bapak Ibu ingin dipuaskan hari-hari ini? Bisa lambaikan tangan Bapak Ibu. Yang rindu dipuaskan katakan amin. Yang rindu dipuaskan berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah Bapak Ibu, Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 5, kisah tentang Sakeus. Nah Bapak Ibu dikatakan begini, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Bapak Ibu kita tahu kisah Sakeus. Sakeus orang yang pendek Bapak Ibu, kemudian dia kaya, tapi dia kaya karena dia memungut cukai. Tukang kejar pajak Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini seperti penagih hutang mungkin begitu ya Bapak Ibu. Dia kaya sekali. Tetapi Bapak Ibu akan terjadi, dikatakan ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Jadi waktu Yesus masuk kota Yeriko, Sakeus punya kerinduan mau ketemu Tuhan. Tapi karena badannya pendek Bapak Ibu, dia tertutup dengan orang lain. Mungkin di situ ada ratusan orang atau ribuan orang saya nggak tahu. Tapi yang pasti Sakeus nggak bisa melihat Yesus karena badannya pendek. Tapi apa yang dilakukan Sakeus? Apakah dia menyerah? Dia tidak menyerah Bapak Ibu.
Dikatakan di ayat yang berikutnya, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Perhatikan, kerinduan Sakeus tidak membuat dia menyerah. Tapi dia menanggalkan harga dirinya, Bapak Ibu. Orang kaya berlari, kan jarang ya Bapak Ibu. Orang kaya lari-lari, badannya pendek lagi. Itu sesuatu yang perlu usaha, tekad. Bahkan Alkitab mengatakan dia naik pohon ara, dia manjat Bapak Ibu Saudara. Orang pendek manjat pohon itu susahnya setengah mati. Kita orang normal aja panjat pohon susah. Ini orang pendek, dia manjat pohon hanya untuk melihat Yesus. Dan akibatnya apa Bapak Ibu? Ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bapak Ibu perhatikan kata-kata ini. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ada yang memaksa Yesus. Kata harus itu kan memaksa. Benar ya Bapak Ibu? Harus itu memaksa. Ada sesuatu yang memaksa Yesus harus ke rumah Sakeus. Harus tinggal di rumah Sakeus. Apa yang membuat Yesus datang ke rumah Sakeus? Apakah karena Sakeus kaya? Bukan. Apakah karena Sakeus orang pemungut cukai? Bukan juga. Saya percaya Yesus memperhatikan Sakeus. Bahkan dia dipaksa harus ke rumah Sakeus. Karena dia melihat Sakeus punya lapar dan haus akan Tuhan. Orang yang punya lapar dan haus, dia akan memaksa dirinya. Dan ketika Sakeus naik ke atas pohon, Yesus tertarik bukan karena kekayaannya. Yesus tertarik karena Sakeus punya lapar dan haus akan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mau dipuaskan, kita harus memiliki lapar dan haus. Dan lapar dan haus itu akan menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada satu kisah lagi Bapak Ibu di dalam Alkitab, di dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Ini cukup panjang, tapi ini sesuatu yang perlu kita belajar Bapak Ibu tentang seorang wanita pendarahan. Saya akan bacakan. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ayat berikutnya, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika ia mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di hadapan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bapak Ibu perhatikan, wanita ini tahu Yesus datang. Tapi sekali lagi Alkitab berkata ada banyak orang di sekeliling Yesus. Tapi perempuan ini punya sebuah kehausan, lapar dan haus. Dan akhirnya perempuan ini berkata, perempuan yang sudah putus asa Bapak Ibu, 12 tahun menderita pendarahan, ke dokter gak sembuh, bahkan semua harta miliknya sudah habis, keadaannya gak membaik, bahkan memburuk. Ketika dia melihat dan mendengar Yesus datang ke kotanya, dia punya sebuah kerinduan, asal ku jamah saja jubahnya, saya sembuh. Dan akhirnya wanita ini menjamah jubah Yesus. Dan Alkitab berkata ada tenaga yang keluar sehingga perempuan ini sembuh. Lalu Yesus seperti tersentak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Para murid-muridnya bilang, Tuhan lihat orang berdesak-desakan di sekeliling kamu. Ada banyak orang menjamah jubahmu.
Jadi nggak tahu siapa tapi Yesus tahu ada satu orang yang menjamah jubahnya yang menyebabkan tenaga atau kuasa keluar dari Yesus. Bapak Ibu, kita bisa jadi orang Kristen ke gereja setiap minggu melayani. Tapi maaf Bapak Ibu, nggak semua orang menerima kuasa Tuhan. Kenapa? Karena hanya mereka yang lapar dan haus akan dialirkan kuasa ke dalam kehidupannya. Kita bisa menyanyi sama-sama di tempat ini. Tapi hanya mereka yang lapar dan haus yang akan mengalami Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Zakeus berubah karena berjumpa dengan Tuhan. Wanita ini berubah karena dia berjumpa dengan Tuhan. Dia mengalami kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, mari pagi siang hari ini kita lihat ya hidup kita. Apakah kita punya kehausan dan kerinduan akan Tuhan? Waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita akan mengalami perubahan. Di dalam Alkitab Bapak Ibu ada hampir semua tokoh-tokoh di Alkitab. Waktu mereka berjumpa dengan Tuhan, hidup mereka berubah. Yakub waktu berjumpa dengan Tuhan, Yakub itu penipu. Tapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia berganti menjadi pangeran Allah. Musa seorang buronan. Alkitab berkata pekerjaannya mengembalakan kambing domba. Pekerjaan yang sangat hina pada masa itu Bapak Ibu. Strata paling bawah pada masa itu. Tapi waktu dia ketemu Tuhan, ada usia 80 tahun di Gunung Horeb. Musa bangkit menjadi pemimpin bangsa Israel. Bahkan sampai hari ini Musa itu termasuk orang yang paling dihormati di muka bumi ini. Minimal 3 agama besar dunia, Muslim, Kristen, Yahudi, menghormati yang namanya Musa. Saulus seorang pembunuh, nangkepin orang-orang Kristen, dipenjara, disiksa, dibunuh. Tapi Saulus berjumpa dengan Tuhan. Di perjalanan ke Damsyik, hidupnya berubah dari Saulus menjadi Paulus. Dari seorang pembunuh menjadi penjangkau jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini bukankah Yesus kita perlukan dalam hidup kita? Seberapa banyak kita ingin dipuaskan, seberapa banyak hidup kita ingin diubahkan, yang mau katakan amin. Bagi saya pribadi Bapak Ibu, perjumpaan dengan Tuhan itu menjadi sebuah keharusan. Bahkan sampai hari ini. Latar belakang saya bukan Kristen. Latar belakang saya agama orang tua saya, agama leluhur kami. Dari kecil Bapak Ibu sampai saya bertobat Kristen, saya penyembah berhala. Saya melakukan terlibat dalam dunia hitam. Saya terlibat dengan ilmu-ilmu sihir. Saya terlibat dengan begitu banyak perkara-perkara yang berdosa Bapak Ibu. Kalau saya lihat masa lalu saya Bapak Ibu, gak ada kepikiran saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu. Gak ada kepikiran bisa menjadi pendeta. Ngomong aja gagap Bapak Ibu Saudara. Minderan, gak bisa ketemu orang. Dendaman. Dan tujuan saya hidup waktu itu cuma satu. Bunuh papa saya. Karena saya benci papa saya. Karena papa saya pukulin kami sekeluarga, saya, mama saya, adik saya. Itu biasa Bapak Ibu. Kami dari keluarga yang broken, hancur-hancuran Bapak Ibu. Tapi sekali waktu, satu hari Minggu, saya gak pernah ke gereja. Ke gereja kalau ada kegiatan sekolah. Tapi waktu hari Minggu itu saya menonton televisi Bapak Ibu. Tahun 1995. Waktu saya nonton televisi saya cuma iseng pengen tahu orang Kristen ngapain. Karena acaranya adalah penyegaran agama rohani Kristen. Waktu saya nonton Bapak Ibu Saudara. Waktu saya menyaksikan, saya nggak tahu lagu yang dinyanyikan. Kadang ada yang nyanyi pakai gitar waktu itu Bapak Ibu. Ada beberapa orang nyanyi pakai gitar. Saya nggak tahu lagunya lagu apa. Kemudian ada yang khotbah. Saya juga nggak ngerti khotbahnya apa. Tapi sepanjang program itu Bapak Ibu. Sepanjang saya pertama dengar mereka nyanyi sampai akhir acara itu. Ada sesuatu menyentuh hati saya. Dari awal saya nonton sampai akhir, saya menangis. Tapi yang aneh adalah Bapak Ibu, bukan cuma sekedar menangis. Saya menangis karena ternyata ada sesuatu yang damai di dalam hati saya. Sesuatu yang gak pernah saya rasakan di dalam hidup saya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11 tertulis demikian. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di dalam bahasa Inggris ditulis in your presence.
Kata presence itu diterjemahkan hari-hari ini hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan, Alkitab berjanji ada sukacita dalam hidup kita. Ada kepuasan, nikmat senantiasa. Ini yang saya rasakan sekitar 30 tahun yang lalu Bapak Ibu. Yang gak pernah saya rasakan sebelumnya. Ada sesuatu yang menyentuh kedalaman hati saya. Nah, perjumpaan dengan Tuhan hari itu yang membuat saya akhirnya mencari gereja. Dan akhirnya saya bertobat di gereja, saya lahir baru di gereja, dan sampai hari ini saya masih ada di gereja yang sama. Saya melayani di salah satu gereja di kota Bandung Bapak Ibu. 30 tahun yang lalu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi dimulai saat itu menjadi modal saya, itu menjadi kerinduan saya. Setiap hari, setiap waktu. Bahwa yang paling saya rindukan adalah perjumpaan dengan Tuhan. Yang paling saya nantikan adalah perjumpaan dengan Tuhan. Saya bangun setiap pagi, berdoa, berbahasa roh, baca Alkitab. Hanya saya berdoa, Tuhan saya ingin menjumpai Tuhan. Jumpai saya, hadirlah dalam hidup saya. Jangan tinggalkan saya. Karena saya tahu perjumpaan dengan Tuhan memberikan hari-hari depan saya lebih baik. Waktu saya berjumpa dengan Yesus, hidup saya mulai berubah. Enggak langsung berubah. Tapi proses kehidupan menempa saya, proses bersama Yesus menempa saya. Sampai hari ini saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara. Bukan sebuah perjalanan yang mudah. Tapi perjumpaan dengan Tuhan yang ya bagi saya perjumpaan dengan Tuhan yang menghadirkan saya sampai hari ini. Biarlah lapar dan haus ada di antara setiap kita semua Bapak Ibu. Karena waktu kita punya lapar dan haus, kita akan mengalami kepuasan, kita akan berjumpa dengan Tuhan. Dan waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada kepuasan dalam hidup kita. Ada damai dan sukacita. Yang mau katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang keempat. Mazmur 22 ayat yang keempat. Ayo kita baca sama-sama Bapak Ibu ayat ini. 1, 2, 3. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sekali lagi 1, 2, 3. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian. Nah, salah satu bagian daripada bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Ekspresi dari lapar dan haus Bapak Ibu Saudara bicara tentang waktu kita memuji menyembah Tuhan. Dia hadir. Waktu kita menyembah Tuhan, Dia hadir. Itu sebabnya ayat ini menjadi dasar kenapa hampir semua aliran Kristen ada pujian. Karena Tuhan bertahta atas pujian umatnya. Nah, di dalam perjanjian baru Bapak Ibu, kata menyembah lebih banyak ditulis dengan kata proskuneo. Di dalam perjanjian baru, kata menyembah lebih banyak ditulis dengan kata proskuneo. Jadi waktu Bapak Ibu Saudara mungkin baca di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23, menyembah di dalam roh dan kebenaran, kata menyembah itu ditulis dengan kata proskuneo. Nah, kata proskuneo itu secara harafiah artinya adalah seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Nah, apa hubungannya anjing menjilat tangan tuannya dengan menyembah? Hubungannya benar nggak Bapak Ibu? Urusan anjing sama urusan Tuhan. Kalau orang bule bilang ada hubungannya. Anjing dalam bahasa Inggris apa? Dog. Kalau dibalik, God. Jadi kata mereka ada hubungannya begitu. Tapi sebenarnya nggak ada hubungannya. Sepertinya nggak ada hubungannya Bapak Ibu. Tapi ternyata beberapa waktu terakhir Bapak Ibu ada sebuah pengertian yang saya dapatkan dari pengalaman saya pribadi. Saya punya anjing herder di rumah. Cukup besar anjingnya Bapak Ibu, memang dibeli untuk jaga rumah. Anjing herder ini atau German Shepherd ini termasuk anjing paling pintar di dunia. Nah, setiap kali saya mau pulang Bapak Ibu, dari depan komplek masih sekitar 100 meter lagi ke rumah saya atau 150 meter ke rumah saya, anjing ini tuh udah ngegonggong. Wah, ribut. Saya pikir semua anjing begitu. Kalau tuannya pulang, datang, dia ngegonggong begitu.
Nah, Bapak Ibu Saudara, tiap kali saya pulang, saya harus buka pagar. Saya masukin tangan saya ke lubang untuk buka gembok. Nah, yang menarik yang saya menjadi perhatian saya adalah waktu saya pegang gembok saya, ternyata anjing saya itu selalu menghampiri tangan saya dan mencium saya, menjilat tangan saya. Setiap kali Bapak Ibu, setiap kali saya masuk, dia langsung menjilat. Nah, yang menarik adalah setiap kali dia sudah mencium, menjilat, dia akhirnya tidur Bapak Ibu Saudara, atau enggak duduk, kemudian lidahnya menjulur keluar dan ekornya goyang-goyang. Menurut ahli anjing, saya kan enggak ahli anjing Bapak Ibu ya, sekarang kan banyak ahli anjing. Menurut ahli anjing itu tanda si anjing itu senang, puas. Kenapa dia puas? Dia ketemu tuannya. Kenapa dia puas? Kerinduan dia akan tuannya terpenuhi. Sehingga dia menjadi senang. Di situ saya mulai ngerti, hubungannya antara penyembahan dengan lapar dan haus akan Tuhan. Anjing saya nggak disuruh, nggak diajar. Anjing saya memang dielesin Bapak Ibu, tapi bukan diajar untuk seperti itu. Itu adalah kemauan dia karena dia rindu tuannya. Dan dia hanya bisa melakukan itu kepada tuannya. Coba tangan Bapak Ibu Saudara yang masuk. Kalau ada yang berani bisa ke rumah saya, cobain Bapak Ibu. Kalau nggak digigit, anjing itu hanya melakukan kepada tuannya. Kerinduan dia menyebabkan dia menjilat tangan tuannya. Kenapa penyembahan kita bicara tentang kehadiran Tuhan? Karena penyembahan bukan bicara lagu Bapak Ibu. Boleh bisa pemain musik ke depan. Penyembahan bukan bicara tentang kita tepuk tangan. Penyembahan bukan hanya bicara kita nyanyi lagu pelan, lagu cepat. Penyembahan bicara tentang kerinduan akan Tuhan. Penyembahan bicara tentang sebuah respon hati kita kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita berkumpul seperti ini, harusnya ada sebuah kerinduan yang kita bangun. Setuju Bapak Ibu? Dan kerinduan itulah yang bisa menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Coba lihat kanan kiri Bapak Ibu, berikan senyum terbaik dulu Bapak Ibu, katakan, ayo miliki lapar dan haus akan Tuhan. Bisa dikunci G, ya makasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi yuk kita baca sama-sama dari Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Yuk kita baca bersama-sama dengan suara keras Bapak Ibu. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi Bapak Ibu Saudara, siang hari ini saya hanya ingin mengingatkan di dalam keadaan yang krisis yang luar biasa ini, semua kena dampaknya Bapak Ibu. Harga-harga naik, semua orang teriak, yang di PHK begitu banyak. Rumah tangga yang akhirnya ribut begitu banyak karena masalah ekonomi. Biarlah Bapak Ibu Saudara kita tetap dipuaskan. Kekuatan kita bukan apa yang terjadi di luar. Kita nggak bisa kontrol yang di luar. Setuju Bapak Ibu? Mau perang terus berjalan, mau perang terus besok damai. Kita nggak bisa kontrol. Kita bisa berdoa iya, tapi kita nggak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol adalah respon hati kita. Dan mari biar kita dipuaskan bukan dengan hal-hal materi. Kita puas, kita kuat. Karena kita punya Tuhan dalam kita. Kita kuat karena Tuhan berjalan dengan kita. Dimulai dari lapar dan haus. Saya berdoa Bapak Ibu mau membangun lapar dan haus ini. Ada yang bertanya, terus bagaimana Pak? Kalau kita belajar dari Zakheus tadi Bapak Ibu. Dari perempuan pendarahan tadi. Apa yang kita bisa pelajari? Mereka tidak menyerah mencari Tuhan. Mari hari-hari ini jangan berhenti mencari Tuhan. Jangan malas ke gereja. Jangan malas ikut komsel. Jangan malas ikut ibadah doa. Jangan malas ikut pengajaran-pengajaran di dalam bahasanya SMK di sini. Mungkin bagi kita itu kegiatan-kegiatan yang mungkin gak penting. Tapi Bapak Ibu itu bagian daripada kita mencari Tuhan.
Gembala sidang bukan gak punya kerjaan bikin begitu banyak fasilitas, begitu banyak kegiatan. Saya gembala juga Bapak Ibu. Kalau boleh sih saya gak pengen ada kegiatan, tapi semua orang ketemu Tuhan. Wah, pekerjaan gembala sidang beres bener gak Bapak Ibu? Tapi kita buat ini, buat itu, bikin konseling. Tujuannya cuma satu, Bapak Ibu ketemu Tuhan. Dan bagian kita adalah, ayo jangan menyerah. Ayo dorong diri kita, ayo sedikit lagi dorong diri kita. Mungkin di ibadah doa kita ketemu Tuhan. Mungkin di ibadah raya seperti ini kita ketemu Tuhan. Mungkin di ibadah SMK atau dalam pemuritan kita ketemu Tuhan. Kita gak tahu. Tapi yang pasti adalah ayo kejar Tuhan. Ayo coba lagi, coba lagi, coba lagi. Jangan menyerah. Karena hari-hari ini hanya di dalam Yesus ada kepuasan dan kekuatan. Amin Bapak Ibu. Waktu saya dulu, sejak tadi saya ceritakan Bapak Ibu, saya akhirnya mencari gereja ketika saya bertobat dulu. Waktu saya setelah saya di gereja, Bapak Ibu saya gak cuma sekedar datang ke gereja. Saya cari tahu apa yang mesti saya mau cari tahu, ada gak ya ibadah-ibadah yang saya mesti ikuti. Saya ikut ibadah youth, saya ikut ibadah ini, ibadah itu. Hanya untuk satu, saya mau ketemu Tuhan. Sampai hari ini kerinduan saya mau mengalami seperti yang 30 tahun lalu saya alami. Kenikmatan, kepuasan di dalam hadirat Tuhan. Tahun 96 Bapak Ibu, 1996 di Bandung ini ada KKR Kuasa Ilahi kalau gak salah, saya lupa judulnya. Itu dilakukan oleh gereja-gereja gantian. Setiap hari Bapak Ibu. Saya masih SMA kelas 2 waktu itu berarti. Setiap hari ada KKR di gereja A, KKR di gereja B, kadang-kadang di Istana Muara, kadang-kadang di hall ini, kadang-kadang dulu ada namanya Cipaganti Bapak Ibu, ada di mana. Bapak Ibu waktu itu saya belum punya kendaraan sendiri. Orang tua saya sangat menentang saya ke gereja. Untuk saya bisa datang ke KKR itu, saya harus ikut les dulu, jadi saya izinnya ke orang tua les. Mau les. Diizinin, pulangnya saya naik angkot, cari angkot gimana dari Karapitan. Saya les di Karapitan waktu itu Bapak Ibu ke Istana Muara. Oh, angkotnya putar-putar. Tapi saya paksa diri saya karena saya rindu ketemu Tuhan. Sampai hari ini Bapak Ibu, apa yang saya lakukan bahkan ketika saya berdiri di depan tadi Bapak Ibu. Bahkan ketika saya di mobil sendirian, bahkan ketika saya dalam kelemahan, dalam kegagalan, dalam dosa. Satu hal yang saya rindukan adalah Tuhan jangan tinggalkan saya, jumpai saya. Karena di dalam Tuhan hanya ada kepuasan dan damai sejahtera bagi hidup saya. Saya perlu uang, ya. Tapi jauh daripada uang, saya perlu Tuhan dalam hidup ini. Bagi Bapak Ibu Saudara, ayo. Biarlah kita beribadah bukan hanya sekedar ibadah kita nyanyi. Tapi biarlah nyanyi yang karena sebuah ekspresi dari lapar dan haus akan Tuhan. Biarlah ekspresi nyanyian kita sebagai ungkapan hati kita. Tuhan, saya perlu Tuhan. Saya perlu ketemu Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu dalam masalah finansial, masalah rumah tangga. Bapak Ibu, ya kita bisa berpikir, kita bisa cari pertolongan dari A, dari B, dari C. Tapi Bapak Ibu hari ini saya ingin mendorong bahwa pertolongan yang sesungguhnya hanya dari Tuhan. Jumpai Tuhan, miliki kerinduan akan Tuhan. Banyak hal di dunia ini gak bisa selesai dengan uang. Setuju ya Bapak Ibu? Kita perlu Tuhan. Bangun lapar dan haus akan Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang mau bisa lambaikan tangan Bapak Ibu. Yang mau bisa berikan tepuk tangan bagi Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.